Negosiasi rahasia Vladimir Putin dengan Direktur Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat berlangsung hari ini di Moskow di tengah informasi dari intelijen bahwa Rusia sedang mempersiapkan serangan ke Eropa dan mobilisasi 500.000 warga Rusia untuk tujuan tersebut. Selain itu, di tengah kekhawatiran Amerika Serikat bahwa Iran dengan dukungan Rusia dan Tiongkok dapat melakukan eskalasi militer baru di Timur Tengah. Bayangkan, Presiden Rusia Vladimir Putin tiba-tiba membatalkan acara besar di Kremlin yang persiapannya melibatkan ratusan orang dan sepenuhnya mengubah jadwal kerjanya. Alasannya adalah kunjungan mendadak Direktur Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat, John Ratcliffe. Dan ketika perundingan di Moskow selesai, bukan hanya pesawat militer Amerika Serikat dengan Direktur CIA di dalamnya yang terbang ke Lituania, tetapi juga setelah itu ke arah yang sama. Pesawat dari skuad penerbangan khusus Rusia juga terbang, yang biasanya selalu mengangkut pejabat tinggi Federasi Rusia, dan itu sangat tidak biasa. Selain itu, selain Direktur CIA, perwakilan Vatikan juga datang ke Moskow dan ikut serta dalam perundingan. Dan yang penting, hal seperti ini sudah pernah terjadi sekali dalam sejarah modern. Pada November 2021, 3 bulan sebelum dimulainya invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina, Direktur CIA lainnya juga terbang ke Moskow dengan pesawat militer yang sama. Dan pada 25 Agustus 2026, sejarah hampir benar-benar terulang kembali. Pesawat militer Amerika mendarat di Vnukovo. Putin mengubah seluruh jadwal kerjanya, dan beberapa jam kemudian, pesawat yang membawa Direktur CIA John Ratcliffe lepas landas kembali. Dan setelah itu, pesawat misterius dari skuad penerbangan khusus Rusia juga terbang. Dan sekarang sudah muncul bocoran pertama tentang apa sebenarnya yang dibawa Direktur CIA ke Moskow. Dan bagaimana hal ini terkait dengan latihan militer udara besar-besaran NATO di sekitar Kaliningrad dan data intelijen Amerika Serikat yang menyebutkan bahwa Rusia sedang mempersiapkan provokasi terhadap Eropa. Mari kita bahas semuanya dengan tenang sekarang, seluruh cerita ini secara kronologis, dengan semua versinya dan tentu saja paralel sejarah. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama-sama. Ada banyak hal menarik di sini. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran YouTube ini. Dan di akhir tayangan, jika Anda merasa informasi ini penting dan diperlukan, saya akan meminta Anda untuk mendukung kerja saluran YouTube independen ini dengan donasi atau langganan sponsor berbayar di YouTube. Semua itu bisa dilakukan melalui tautan dan detail yang ada di deskripsi video ini. Tapi itu nanti di akhir tayangan. Untuk sekarang, jadi mari kita bahas semuanya secara berurutan dan mulai dari fakta kunjungan pesawat militer Amerika Serikat ke Moskow. Koresponden CBS News Jennifer Jacobs mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, pertama kali melaporkan bahwa Direktur Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat John Ratcliffe pada hari Selasa tiba di Rusia untuk menghadiri beberapa pertemuan di Moskow. Reuters kemudian mengonfirmasi informasi ini. Sementara itu di Kremlin, mereka pura-pura tidak tahu dan mengatakan sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dan juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, bahkan mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Pesawat militer Amerika Serikat mendarat di Vnukovo. Pesawat angkut militer Amerika Boeing C-17 Club Master 3 milik Angkatan Udara Amerika Serikat telah tiba di Moskow. Pesawat yang sama yang rutenya sudah kita bahas di episode sebelumnya. Pesawat itu berangkat dari Amerika Serikat pada hari Minggu, pertama tiba di Riga, dan pada hari Selasa berangkat dari ibu kota Latvia langsung menuju Moskow. Menurut layanan Flight Radar 24, pesawat itu mendarat di Bandara Vnukovo pada pagi hari. Setelah kedatangan pesawat Amerika di Moskow, terlihat iring-iringan mobil dengan plat nomor diplomat Amerika. Reaksi Kremlin sengaja mengelak di beberapa level sekaligus. Juru bicara Presiden Rusia, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa Kremlin tidak memiliki informasi mengenai pesawat militer Amerika yang tiba di Vnukovo. Dan dia menambahkan bahwa pertemuan dengan perwakilan Gedung Putih hari ini katanya tidak direncanakan. Saya tekankan sekali lagi, dan tetap saja orang Rusia terus mempercayai Dmitry Peskov ini setelah semua itu. Ngomong-ngomong, hari ini dia juga mengatakan bahwa mobilisasi benar-benar 100% tidak direncanakan.
Tapi yang menarik adalah koresponden Pool Pers Kremlin Alexander Yunasev melaporkan bahwa Vladimir Putin hari ini mendadak mengubah jadwal kerjanya untuk hari Selasa karena kunjungan Kepala Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat. Acara besar yang telah direncanakan pada hari itu, yang persiapannya melibatkan ratusan orang, telah dipindahkan hanya beberapa hari sebelum pelaksanaannya hari ini. Artinya, begitu Kremlin mengetahui bahwa Direktur CIA akan datang, mereka langsung membatalkan semuanya. Menurutnya, sumber-sumber telah mengonfirmasi informasi tentang kedatangan John Ratcliffe ke Moskow, dan justru karena kunjungan inilah Vladimir Putin membatalkan semua rencana untuk hari ini. Ada satu hal lagi yang menarik. Hal ini dilakukan oleh administrasi Amerika Serikat bahkan sebelum kunjungan Ratcliffe ke Moskow. Menurut kantor berita Axios, Washington telah memberitahu pihak Ukraina terlebih dahulu tentang rencana kunjungan delegasi tingkat tinggi tersebut dan meminta Kiev untuk menangguhkan serangan terhadap Rusia sampai delegasi itu pergi. Financial Times menambahkan bahwa permintaan tersebut tidak hanya berlaku untuk Moskow, tetapi juga untuk Sankt Petersburg dan wilayah utara Rusia. Artinya permintaan itu mencakup seluruh rute penerbangan pesawat Angkatan Udara AS. Menurut data dari kantor berita Axios, seluruh rute penerbangan pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat jelas berkoordinasi dengan Ukraina. Pihak Ukraina telah diberitahu sebelumnya tentang kunjungan delegasi tingkat tinggi yang akan datang ke Kiev. Saya ingatkan bahwa ketika orang Amerika meminta untuk tidak menyerang Novorossiysk, itu tidak selalu dipatuhi. Tapi mengapa Direktur CIA John Ratcliffe datang ke Moskow hari ini? Di sini kita perlu membahas setiap versi secara rinci, dan kita mulai dengan analisis dari Wall Street Journal. Menurut data intelijen yang dikutip oleh media tersebut, militer Rusia telah melakukan latihan persiapan mobilisasi di wilayah Kaliningrad serta di wilayah lain, dengan memeriksa infrastruktur Kementerian Pertahanan Federasi Rusia untuk kesiapan menerima para rekrutan, menyediakan makanan dan senjata bagi mereka. Selain itu, sudah muncul informasi bahwa daerah-daerah mengalokasikan jutaan bahkan ratusan juta rubel khusus untuk persiapan infrastruktur guna mobilisasi. Dan Armenia hari ini secara resmi menyatakan bahwa mereka siap menerima warga Rusia yang melarikan diri dari mobilisasi. Dan justru karena itulah, karena di wilayah Kaliningrad warga Rusia sedang mempersiapkan infrastruktur untuk mobilisasi, sebelum NATO, mereka mengadakan latihan militer udara besar-besaran di sekitar Kaliningrad. Saya punya episode terpisah tentang topik ini di kanal YouTube ini. Selain itu, intelijen Amerika mendapatkan informasi bahwa Vladimir Putin mungkin akan mencoba menguji kekuatan Aliansi Atlantik Utara. Para analis berpendapat bahwa Ratcliffe mungkin membawa peringatan langsung kepada Vladimir Putin. Mantan Wakil Kepala Intelijen Nasional Amerika Serikat, Beth Sanner, merumuskan kemungkinan tersebut. Tujuannya mungkin untuk memberitahu Putin bahwa kami tahu apa yang kamu rencanakan dan sebaiknya jangan lakukan itu. Di sisi lain, dan ini juga penting untuk dicatat, hal ini juga bisa terkait dengan gencatan senjata di Iran dan melibatkan pihak lain dalam negosiasi di Timur Tengah. Sementara itu, media Ukraina menawarkan versi mereka sendiri. Tujuan kunjungan Ratcliffe bisa jadi untuk membahas moratorium bersama Rusia Ukraina atas serangan, serta gencatan senjata di wilayah Sumy dan Kharkiv sebagai langkah awal menuju deeskalasi bersama. Media Inggris The II Paper mengaitkan kunjungan John Ratcliffe dengan kemungkinan pertukaran tahanan, sambil mengingatkan bahwa pesawat militer AS sudah pernah datang ke Rusia pada Februari 2025, ketika Vladimir Putin setuju untuk membebaskan guru sekolah berusia 60 tahun, Mark Vogel, yang dihukum di Rusia atas tuduhan penyelundupan narkoba. Sebelumnya, dengan bantuan CIA, pemerintahan Trump sudah berusaha membebaskan jurnalis Wall Street Journal Evan Gershkovich dan marinir Paul Whelan. Dan kedua orang tersebut, saya ingatkan, di Rusia dihukum berdasarkan pasal tentang spionase. Perlu juga disampaikan analisis yang lebih mendalam secara terpisah. Jurnalis Amerika Michael Uwais yang berspesialisasi dalam Dinas Rahasia Rusia, GRU, disinformasi, Ukraina, dan Timur Tengah.
Saya ingatkan, sebelumnya dia bekerja di CNN. Sekarang dia bekerja sama dengan Daily Beast dan New Lions Magazine. Dan juga merupakan direktur investigasi khusus di organisasi Free Russia Foundation. Jadi penilaiannya seperti ini, kutipan. Jika saya harus bertaruh, saya akan mengatakan bahwa Radcliffe datang ke Moskow untuk memperingatkan tentang konsekuensi yang mungkin terjadi akibat eskalasi dari pihak Rusia terhadap Eropa dan NATO. Kemungkinan besar ini terkait dengan data intelijen Amerika yang telah dibagikan Washington kepada Polandia, negara-negara Baltik, dan Skandinavia. Di tengah meningkatnya dugaan operasi sabotase oleh GRU dan aktivitas drone Rusia di Eropa, Спутников в Европе. ingat Jerman, Bulgaria, Rumania, dan negara-negara lain. Kutipan selesai. Di sini saya ingin mencatat bahwa Vice secara langsung menyatakan bahwa di Jerman ditemukan drone ketiga dengan bahan peledak. Dan ketiga drone ini dikaitkan dengan upaya dinas rahasia Rusia untuk menyerang pesawat angkut militer Ukraina yang berada di Bandara Leipzig pada awal Agustus. Dan di Bulgaria, saya ingatkan pabrik-pabrik militer terbakar. Di Rumania, beberapa malam berturut-turut drone Rusia masuk. Di Italia juga ada pabrik militer yang terbakar. Secara keseluruhan, jelas bahwa akhir-akhir ini pihak Rusia meningkatkan aksi sabotase mereka di seluruh Eropa. Selain itu, Vice secara langsung menolak versi tentang pertukaran tahanan. Kutipannya, untuk pertukaran tahanan tidak perlu mengirim direktur CIA sendiri ke Moskow. Selain itu, Radcliffe adalah salah satu pejabat yang paling pro-Ukraina di pemerintahan Trump. Bertanggung jawab khususnya atas bantuan kepada Kiev dalam melakukan serangan jarak jauh. Jadi di sini ada semacam isyarat bahwa Radcliffe bisa saja datang ke Moskow dan memperingatkan Putin. Dengar, jika kamu melakukan eskalasi, maka pertimbangkan hal ini. Saya sudah membantu Ukraina melakukan serangan jarak jauh ke Rusia. Nah, kalau begitu, kami akan memberikan senjata lain lagi kepada Ukraina dan memperkuat serangan-serangan ini ke wilayah Federasi Rusia. Lalu selanjutnya, Vice menambahkan paralel sejarah itu. Paralel yang sebenarnya menjadi alasan kita membahas topik ini sekarang, untuk menarik paralel dengan apa yang sedang terjadi. Dia bilang, konteks di sini sangat penting. Pada tahun 2021, Bill Burns juga pergi ke Moskow untuk memperingatkan Putin tentang invasi ke Ukraina. Menurut informasi dari Vice, isi konkret dari perundingan hari ini mencakup pembahasan tentang penghentian serangan secara timbal balik terhadap infrastruktur energi dan pelabuhan Ukraina dan Rusia. Kemungkinan gencatan senjata di wilayah Sumy dan Kharkiv sebagai langkah menuju deeskalasi secara umum, serta prospek untuk mengakhiri perang secara keseluruhan. Artinya, ini sejalan dengan informasi orang dalam yang saat ini beredar di komunitas media Ukraina. Bersamaan dengan kunjungan Badan Intelijen Pusat, terjadi satu peristiwa penting lainnya yang semakin memperkuat gambaran diplomatik secara keseluruhan pada hari ini. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, perwakilan Vatikan tiba di Rusia. Perwakilan dari Vatikan ini menyerukan agar perang Rusia yang brutal terhadap Ukraina dihentikan. Uskup Agung Paul Gallagher mengadakan pertemuan dengan Kepala Kementerian Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, di mana mereka membahas cara-cara untuk mencapai perdamaian di Ukraina, dan kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama dalam isu-isu kemanusiaan. Saya ingatkan, sebelumnya, di edisi sebelumnya, tepatnya kemarin, kita bersama-sama memang sedang membahas bahwa hal itu mungkin saja terjadi. Perwakilan Vatikan, Gallagher, membawa rencana perdamaian ke Moskow yang dikembangkan oleh Ukraina, Eropa, dan Amerika Serikat. Dan rencana itulah yang mungkin dibahas dalam pertemuan dengan Lavrov ini. Jadi, kemarin kita sudah membahasnya bersama, saya sudah menyampaikan versi ini kepada Anda kemarin, dan hari ini hal itu telah dikonfirmasi. Dan ini berkaitan dengan apa yang sudah kita bahas di episode sebelumnya tentang rencana Volodymyr Zelensky dengan gencatan senjata dan zona penyangga, yang direncanakan akan disampaikan kepada Lavrov. Tepatnya melalui perantara Vatikan. Hari ini kita juga mendapatkan bocoran dari sumber yang dekat dengan intelijen Ukraina. Secara khusus, agensi Ukraina Ukraine Context menulis, pihak Ukraina mengetahui beberapa aspek dan isu yang dibahas di Moskow dalam perundingan tertutup selama beberapa pembicaraan yang tidak terlalu lama antara pihak Amerika dengan pejabat Rusia. Ini adalah operasi penting, persiapannya telah dilakukan secara rahasia selama beberapa waktu. Hasilnya bisa sangat berpengaruh terhadap proses selanjutnya. Secara umum, saya menduga, ini bukan informasi orang dalam, saya hanya menduga,
bahwa Radcliffe memang telah memperingatkan Putin bahwa, dengar, jika kalian benar-benar meningkatkan perang melawan Eropa, maka kami benar-benar siap untuk memberikan kebebasan penuh di Ukraina, mengirimkan lebih banyak senjata, dan melakukan serangan yang lebih besar dan masif terhadap orang-orang Rusia dekil. Seperti serangan-serangan terhadap gudang Wildberries ini, terhadap kilang-kilang minyak akan terasa seperti hal kecil saja bagi kalian. Akhir dari seluruh cerita ini juga sangat tak terduga dan semakin menambah misteri. Pesawat Radcliffe meninggalkan Bandara Vnukovo di Moskow sekitar pukul 18.50 waktu Moskow dan menuju ke Latvia dengan rute yang sama seperti saat kedatangannya. Dan setelah itu, tepat setelahnya, menurut data Flight Radar 24, pesawat dari skuadron khusus Rusia juga lepas landas. Itulah pesawat yang digunakan untuk mengangkut pejabat tinggi Federasi Rusia. Kemudian pesawat itu menghilang dari radar, kemana tepatnya dan dengan siapa di dalam pesawat itu tidak diumumkan secara publik. Namun ada kemungkinan mereka juga terbang ke arah yang sama. Dan untuk melengkapi gambaran, perlu diingat presiden sejarah pada tahun 2021. Pada saat itu, pada bulan November 2021, Presiden Amerika Joe Biden mengirim Direktur CIA William Burns ke Moskow. Dia memimpin delegasi pejabat tinggi Amerika. Pada tanggal 2 dan 3 November 2021, Burns bertemu dengan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev dan Direktur Dinas Intelijen Luar Negeri Sergei Naryshkin, serta berbicara langsung dengan Vladimir Putin sendiri. Salah satu tujuan utama kunjungan tersebut adalah untuk menyampaikan keprihatinan serius Amerika Serikat atas konsentrasi pasukan Rusia di perbatasan Ukraina, serta mencoba memperjelas niat Moskow. Burns kemudian mengenang. Pada saat itu, CIA memiliki intelijen luar biasa yang mengungkapkan rencana Putin untuk menginvasi Ukraina. Informasi ini dikombinasikan dengan pengalamannya sendiri yang telah bertahun-tahun mengenal pemimpin Rusia secara pribadi, meyakinkannya tentang keseriusan niat Rusia. Joe Biden mengirimkan Burns ke Moskow tepat untuk memperingatkan diktator botak Vladimir Putin, dengan langsung menyampaikan secara rinci apa yang diketahui oleh pihak Amerika. Menurut Burns, reaksi Putin, kutipannya, sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Maksudnya, dia sama sekali tidak peduli tentang hal itu dan benar-benar berniat untuk menyerang. Menariknya, apa yang terjadi selanjutnya? Burns sendiri yang secara langsung menyampaikan peringatan tentang invasi Rusia yang sedang dipersiapkan, tidak hanya kepada pejabat tinggi Amerika, tetapi juga kepada sekutu-sekutu Eropa, tetapi juga secara langsung kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yang pada saat itu masih skeptis bahwa Vladimir Putin benar-benar akan memutuskan untuk melakukan invasi besar-besaran ke Ukraina. Sebulan sebelum dimulainya perang besar-besaran, Burns memberitahu Zelensky bahwa Rusia berniat melancarkan serangan kilat ke Kiev dan melumpuhkan kepemimpinan pemerintah pusat. Tujuan Putin saat itu gagal. Sebagian karena peringatan dini tentang rencana Rusia yang diberikan oleh CIA dan dinas intelijen lainnya. Kemudian, saat perang sedang berlangsung, Burns secara rutin melakukan perjalanan rahasia ke Kiev untuk memberikan pengarahan kepada Zelensky. Pejabat Ukraina menganggapnya sebagai sosok yang dihormati. Justru karena peringatannya yang tepat pada Januari 2022 bahwa pasukan Rusia akan mencoba merebut Bandara Antonov, membantu Ukraina mempersiapkan pertahanan bandara dan mencegah Rusia menguasai tempat itu untuk merebut Kiev. Ada satu lagi detail yang sangat penting untuk melengkapi gambaran. Sejak diangkat pada Januari 2025, Radcliffe, Direktur CIA, menjaga kontak rutin dengan rekannya dari Rusia, Kepala Dinas Intelijen Luar Negeri Sergei Naryshkin. Dan akhirnya Amerika Serikat memperingatkan negara-negara Eropa bahwa Putin sedang mempersiapkan mobilisasi dan bersiap menyerang NATO. Sementara Kepala Intelijen Amerika secara pribadi terbang ke Moskow. Namun, ada bagian kedua dari cerita ini yang juga tidak boleh diabaikan. Itu adalah Timur Tengah. Secara pribadi, saya merasa versi ini tidak masuk akal, namun tetap akan saya sampaikan agar Anda juga mempertimbangkannya.
Amerika Serikat dapat memperingatkan Moskwa bahwa mereka harus memutuskan hubungan dengan Teheran sebagai bagian dari fase ekonomi baru dalam perang dengan Amerika Serikat. Jika tidak, Rusia akan menghadapi sanksi sekunder. Terlebih lagi, Amerika Serikat berusaha membujuk Rusia, atau lebih tepatnya Kremlin, agar tidak menyerahkan senjata kepada Iran. Namun, versi ini menjadi tidak berarti dibandingkan dengan ancaman Rusia untuk menyerang negara-negara NATO dan peringatan intelijen Amerika bahwa Putin siap melancarkan perang yang jauh lebih besar lagi. Saya akhiri sampai di sini. Pendapat dan kesimpulan Anda silahkan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Teman-teman, jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, Anda bisa melakukannya melalui donasi apapun atau menjadi sponsor di platform YouTube. Semua itu bisa dilakukan melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Di sana ada berbagai pilihan, silakan pilih yang paling nyaman untuk Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Silakan berlangganan saluran ini, beri suka, dan tekan tombol lonceng. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.